Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik ya, sehat-sehat semuanya. Sebelumnya Ibu ingin minta maaf ya, karena kali ini kita tidak bisa bertemu langsung ya, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemunya lewat daring lah, lewat video. Jadi Ibu nanti akan memberikan materi, ada 2 file yang akan Ibu kirim nanti ya, ada file PowerPoint-nya, ada juga file videonya. Jadi nanti dari file PowerPoint nanti kalian bisa mencatat ya apa yang Ibu jelaskan hari ini ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih diberikan kesehatan ya. Semuanya sehat semua ya. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya, tetap semangat ya walaupun tidak bertemu secara langsung dengan guru-guru ya. Kemudian Ibu ingin menyampaikan materi untuk hari ini mengenai proses pembuatan produk barang dan jasa ya. Oh iya, belum mengucapkan salam, Ibu lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Ibu harapkan tidak ngantuk ya. Biasanya yang suka ngantuk siapa? Ya, ada aja ya yang suka ngantuk gitu ya. Tapi Ibu harapkan kali ini semuanya bisa fokus ya, walaupun mungkin tidak bertemu dengan Ibu ya. Pelajaran hari ini itu pelajaran apa? PKK ya? PKK. Dari sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam hal. Pertemuan terakhir itu mengenai perhitungan harga pokok penjualan ya. Kalian sudah paham ya? Ya, sudah paham. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini kalian akan belajar mengenai proses pembuatan produk barang dan jasa. Tujuannya supaya kalian mengetahui bagaimana sebenarnya rancangan yang harus kita lakukan ketika akan memproduksi barang dan jasa ya. Nanti Ibu kirim juga file PowerPoint-nya. Nanti setelah Ibu jelaskan ya, nanti kalian catat ya apa yang di PowerPoint. Jadi supaya kalian punya catatan. Kalau misalnya hanya mendengarkan saja kan tidak ini ya, nanti kalian lupa karena manusia itu punya keterbatasan ya, keterbatasan dalam hal ingatan ya. Apalagi kalian mungkin sibuk di pondok ya, pelajaran-pelajaran yang lain juga banyak. Jadi nanti setelah pembuatan Ibu jelaskan, nanti akan Ibu tayangkan juga file PowerPoint-nya. Nanti kalian boleh mencatatnya ya. Nah, proses pembuatan produk barang dan jasa ya, kalian masih ingat apa itu proses produksi ya? Ada yang ingat nggak? Udah lupa ya? Ya, proses produksi itu proses atau suatu kegiatan yang menambah manfaat nilai guna suatu barang. Misalnya begini, kalau tidak diproses produksi, misalnya satu batang bambu itu akan hanya berguna untuk apa? Misalnya kalian punya satu batang bambu. Kalau yang tidak dibikin produksi yang lain, mungkin kalian hanya akan bisa dijadikan kayu bakar ya, atau hanya akan bisa dijadikan pagar ya.
Tetapi setelah melalui proses produksi, maka sebatang bambu itu bisa dijadikan misalnya produk kerajinan ya, seperti bakul ya, atau kursi atau meja juga bisa ya, sehingga yang tadinya bambu itu hanya berharga misalnya 30.000 misalnya, ketika sudah dibuat suatu barang atau diproduksi barang-barang yang lain itu bisa mencapai mungkin 100.000. Misalnya sebatang bambu, ketika hanya sebatang bambu itu hanya 30.000, tetapi ketika sudah dibikin boboko misalnya ya, atau kursi, itu mungkin harganya bisa mencapai 100.000. Itu yang dimaksud dengan produksi ya. Produksi adalah suatu kegiatan yang menambah manfaat suatu barang. Jadi manfaatnya ketika barang itu tidak terlalu bermanfaat, ketika dibuat suatu barang itu akan lebih bermanfaat ya. Kemudian di dalam suatu barang itu, maksudnya barang itu kan tidak hanya barang, ada juga jasa ya. Nanti bagaimana proses pembuatan jasa juga ya, misalnya jasa tukang jahit, jasa tukang cukur dan lain sebagainya ya. Tetapi ada proses, artinya apa? Ada suatu hal yang sangat berbeda atau mempunyai dasar yang perbedaan yang sangat prinsipal antara produk barang dan produk jasa. Masih ingat, ada yang tahu apa perbedaan produk barang dan produk jasa? Oke, kita lanjut ya. Tadi maaf ada gangguan teknis karena tadi di ruang tamu banyak motor yang lewat ya, jadi mengganggu. Ayo kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, selalu semangat ya. Ini juga ada mentari pagi nih, tuh nyorot ke ibu jadi serap ya, nggak apa-apa. Kita pindah di sini karena di depan itu tadinya di ruang tamu supaya lebih ini, ternyata banyak motor yang lewat ya. Itu ya. Jadi siapa yang masih ingat perbedaan antara produk barang dan produk jasa? Ya, masih ingat? Ayo, siapa di situ? Ada siapa? Teteo, ada Teteo? Wildan ada? Wah, pada tidur ya. Ayo bangun. Jadi kalau perbedaan prinsipnya itu sangat jelas ya. Kalau barang itu dapat diraba, dapat dilihat, ya, dapat dirasakan. Dapat diraba misalnya bentuknya bulat, bentuknya panjang, bentuknya bundar dan lain sebagainya ya. Itu dapat dilihat dan diraba, ada warnanya. Kalau produk jasa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Kemudian juga kalau produk jasa itu hanya dirasakan manfaatnya saja. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ketika kalian rambutnya gondrong harus pergi ke mana? Ke bengkel? Enggak ya? Pergi ke mana? Ketika rambutnya gondrong, pergi ke salon atau pergi ke tukang cukur. Yaitu apa yang kalian rasakan setelah pergi ke tukang cukur? Rambutnya menjadi rapi, menjadi baik, ya, menjadi lebih ganteng, ya, tidak jabrik ya. Itu manfaatnya jasa. Ketika kalian mau pergi ke suatu tempat memakai jasa apa? Bisa Grab ya, bisa. Ada Grab di Raja Galuh? Ada Grab nggak? Belum ada ya? Oh, ada. Bisa Grab, bisa angkot, bisa ojek ya, dan lain sebagainya. Itu perbedaan prinsipal antara produk barang dan produk jasa ya. Kemudian ketika kita mau membuat suatu produk, itu baik barang maupun jasa, itu ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Misalnya gini, suatu waktu kalian mau membuat suatu produk barang ya, misalnya Jizan mau bikin apa? Jizan atau Wildan mau bikin apa? Bikin bakso beranak atau bikin apa?
itu ada proses-prosesnya, ada langkah-langkahnya. Itu untuk produk barang. Misalnya mau bikin bakso, mau bikin seblak, mau bikin kursi, mau bikin meja, itu harus ada langkah-langkah yang harus dilalui ya. Kalau mau membuat produk jasa apa contohnya? Jasa apa? Jasa cuci motor misalnya ya, steam misalnya ya, steam motor. Ada yang di rumahnya buka usaha steam motor, itu kan produk jasa ya, produk jasa. Nah, nanti ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ya. Langkah-langkah proses produksi barang dan jasa ya. Di sini nanti Ibu kirim file PowerPoint-nya, nanti kalian catat ya. Setelah Ibu jelaskan, nanti kalian catat ya yang ada di PowerPoint-nya ya, supaya tidak lupa. Kalian kan biasanya banyak lupa ya, banyak lupa, masih muda udah banyak lupa ya. Jadi supaya tidak lupa, nanti kalian catat. Silahkan ditayangkan lagi PowerPoint-nya, nanti Ibu kirim ya. Ya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita membuat suatu produk ya. Yang pertama adalah perencanaan proses produksi. Jadi ketika kita membuat suatu produk, baik barang ataupun jasa yang akan kita buat, itu tetap harus melaksanakan proses-proses produksi atau langkah-langkah produksinya ya. Yang pertama adalah perencanaan ya. Ketika kita mau melaksanakan suatu kegiatan, kalian juga pasti membuat apa? Perencanaan ya. Perencanaan membuat suatu produk ya. Contohnya bagaimana? Contohlah kita mau membuat usaha, misalnya warung bakso, bakso deui nya ya, soalnya semua orang pasti senang bakso. Kira-kira perencanaan apa yang akan kita lakukan ketika membuat produk bakso, membuat kios bakso? Ada yang tahu? Ya, betul ya, penentuan lokasi ya. Lokasinya mau di mana nih buka warung baksonya? Apakah di rumah? Apakah di pasar? Apakah di mana lagi misalnya? Di mall mungkin? Waduh, gaya di mall. Ataupun mungkin di keliling, misalnya keliling ke desa-desa pakai dorongan ya. Itu kita harus persiapkan. Jadi jenis produksinya ya, jenis produksinya itu barangnya yang mau diproduksi apa, tadi udah ditentukan, seblak misalnya bakso ya. Kemudian apalagi yang harus disiapkan ketika kita membuat bakso dalam hal perencanaan ya? Bahan. Nah, bahannya apa aja kalau membuat bakso? Ada yang tahu? Ya, apa? Mie. Apa lagi? Mie. Terus daging, bakso nya, mie nya ya. Kemudian apa lagi? Mangkok yang wadahna, kompor, alat-alat perlengkapan, bahan-bahan, sayuran, buat sambalnya ya. Sayurannya mau pakai sayuran apa? Kalau mau bakso beranak berarti harus ada apa tuh? Telur puyuh ya, yang di dalamnya tuh ya, telur puyuh untuk bakso beranak atau bakso bercucu ya, atau bakso bercucu atau bakso beranak ya. Itu jadi rencanakan. Kemudian bahan tadi ya, apalagi yang harus direncanakan? Skala produksi itu maksudnya besar kecilnya tuh
Misalnya kalian mau sehari mau berapa kilo ya, apakah mau 5 kilo 10 kilo. Tapi kalau misalnya pertama kali buka itu kalian harus jangan terlalu banyak dulu ya, jangan terlalu banyak dulu, jadi hanya mungkin 5 kilo dulu ya. Itu bahan baku. Kemudian lokasi sudah tadi ya, misalnya kita tentukan mau di depan rumah misalnya ya lokasinya ya. Kemudian adakah tenaga kerja yang harus direkrut selain diri sendiri? Siapa lagi? Mungkin ngajak saudara ya, ngajak adik, ngajak tetangga. Direncanakan tenaga kerja yang mau bantu kita itu berapa orang ya. Itu ya dalam hal perencanaan. Jadi perencanaan itu banyak sekali. Misalnya rencana keuangan juga, anggarannya berapa ya, misalnya untuk bahan baku berapa, untuk tenaga kerja berapa, untuk sewa gedung, sewa kios atau mungkin kios sendiri berapa ya, itu harus diperhitungkan. Jadi keuangan juga modal, faktor modal juga ya harus diperhitungkan ya. Modal itu sangat utama ya. Kalau kalian misalnya usaha tidak punya modal ya bagaimana ya, apakah modalnya mau modal sendiri atau menjual aset, misalnya menjual helikopter dulu, nggak punya ya, atau menjual motor, asal jangan jual rumah aja ya, nanti diemnya di mana. Menjual sawah mungkin, atau punya uang sendiri itu lebih bagus ya, atau misalnya melakukan pinjaman misalnya ya, itu per faktor modal ya. Kemudian penyediaan bahan baku sudah, barangnya tahan lama atau tidak, berarti kalau bakso kan tidak tahan lama ya, itu ya, itu faktor perencanaan ya. Yang kedua adalah faktor pelaksanaan. Nah setelah semua rencana itu kita konsep, kita tulis, itu sampailah ke faktor pelaksanaan, proses produksi ya. Jadi semua bahan itu semua dikumpulkan, semuanya sudah ada ya, baik bahan untuk baksonya, bahan untuk peralatannya, perlengkapannya dan sebagainya, itu harus sudah ada ya, sudah siap ya. Itu kita produksi, melaksanakan proses produksinya itu meliputi pengadaan bahan baku, kemudian proses produksinya seperti apa. Jangan sampai kalian mau membuat bakso tapi tidak tahu cara membuat bakso ya. Proses produksinya itu dimulai dari apa ya, misalnya cara membuat bundaran baksonya tuh seperti apa, kalian harus tahu. Kalau tidak tahu ya mau bagaimana membuat produk ya, kalau misalnya tidak tahu caranya. Sekarang kan sudah banyak ya cara tutorial membuat bakso di YouTube atau di mana, banyak ya, jadi bisa kalian searching nanti boleh ya. Atau mungkin bisa kreasi sendiri berdasarkan pengalaman, misalnya oh saya mah dulu teh bapaknya jualan bakso, saya tahu cara membuat bakso yang baik itu seperti apa ya. Kalian boleh nanti cara produksinya boleh misalnya dengan resep turun temurun, boleh juga dengan resep yang kekinian ya. Misalnya bakso kalau dulu mah kan bentuknya bulat, coba kalian bikin bakso yang bentuknya kreatif. Bagaimana bakso yang kreatif ya, contohnya bentuknya lope merenya atau apa lope bentuknya, atau baksonya pasagi ya, mungkin aja bisa ya, bentuk yang kreatif ya. Kemudian mungkin juga baksonya pakai topping yang lain, mungkin toppingnya pakai apa, mau topping apa boleh, tidak harus selalu sayuran ya. Sayurannya juga tidak selalu harus biasanya kan kalau bakso itu sayurannya itu
sosin ya, boleh nanti pakai kangkung ya toppingnya, sayurannya ya, atau pakai apa lagi boleh ya, supaya orang-orang ada yang berbeda gitu. Biasanya orang-orang akan tertarik kepada sesuatu yang berbeda ya, yang berbeda tapi lebih baik ya. Nah, kemudian setelah proses produksi itu pelaksanaan dalam kegiatan pemasaran ya. Pemasarannya mau bagaimana ya? Kegiatan pemasarannya apakah mau di kios atau mau apa istilahnya, keliling ya, pakai dorongan atau pakai motor. Itu alat distribusinya ya. Nah, jangan lupa sebelum kalian, kalau bisa mah sebelum kalian memproduksi suatu barang itu ada pengujian ya, ada tester, maksudnya produksi yang kalian mau jual itu boleh nanti dikasih atau dicoba dulu oleh orang-orang yang terdekat ya, misalnya oleh saudara, oleh tetangga, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana produk kita itu diminati oleh mereka. Oh ternyata, oh ini mah asin teuing atuh basona teh ya, oh atuh ieu mah baksonya terlalu alot dagingnya misalnya, nanti kita perbaiki kekurangannya. Jadi sebelum dipasarkan kalian lebih baik ada uji coba dulu ke konsumen ya, supaya konsumen itu senang, maksudnya senang apa ya, konsumen itu merasakan produk kita itu seperti apa, apakah bagus, apakah kurang, nanti kekurangannya harus kita perbaiki ya. Jangan sampai nanti tidak laku pas udah diproduksi massal, nanti tidak laku ya. Harus disesuaikan dengan apa istilahnya, selera konsumen ya. Jadi kalau misalnya dagingnya nih, dalamnya itu mau apa, mau daging apa, daging sapi biasanya ya, atau bisa kalian bikinnya dengan bakso ayam. Bakso ayam ada ya, ya boleh bakso ayam. Sekarang juga ada selera konsumen itu yang pedas-pedas ya, atau siapa tahu dalamnya pakai cengek ya, pakai cabai supaya nanti ngejeleger, jadi namanya bakso jeleger ya, ada bakso jeleger ya. Nah, proses produksi ya, kegiatan pemasaran juga harus diperhatikan, juga promosi juga harus diperhatikan ya. Nah, kegiatan pemasaran itu bisa dilakukan di rumah, pemasarannya bisa mungkin keliling ya, atau bisa juga istilahnya itu ya, bisa juga misalnya mangkalnya di suatu tempat misalnya ya, misalnya di mall mungkin ya. Wah, kalau di mall harus gede ya modalnya, kalau sewa kios lagi ya, sewa itu ya mahal ya biasanya itu ya. Jadi kegiatan pemasarannya juga harus diperhatikan, juga promosi juga harus diperhatikan, dan juga pelayanan kepada konsumen ya. Jangan sampai konsumen itu kapok jajan di tempat kita ya, jangan seperti itu. Jadi pelayanan konsumen harus sangat diperhatikan ya. Misalnya ketika konsumen datang itu harus istilahnya tempatnya harus bersih ya, harus higienis. Itu salah satu pelayanan kepada konsumen ya. Oke anak-anak, supaya tidak gabut, bagaimana kalau kita peregangan dulu? Setuju? Ya, kita pindah lokasi nih. Nah, lokasinya bagus ya. Ini kamar anak ibu, ibu yang masih gadis. Tadi sekarang udah lagi di Bandung ya. Jadi ibu pakai syuting dulu ya. Jadi bagaimana kalau kita berdiri dulu peregangan? Oke. Ayo berdiri. Jijan mana Jijan? Araraya ya teh, Araraya. Ayo yang masih tidur, ayo bangun. Biasanya suka ngantuk ya. Bagaimana kalau kita peregangan dulu?
Oke, peregangan dulu ya. Peregangan, kita jalan sambil tangannya dilemas-lemaskan ya. Ayo berdiri. Enak sama pakai musik ya? Nanti diedit pakai musik. Ya, peregangan, tangannya dilemaskan. Ya, tangannya dilemaskan. Sudah lemas? Ya, sudah. Kemudian tarik tangan ke atas. Peregangan ya, ditarik sambil jinjit. Sambil jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian taruh tangan di pinggang ya. Kemudian diputar pinggangnya kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tangan dibentangkan, kemudian dipijit-pijit ya. Ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk supaya tidak pegal. Pijit-pijit juga. Pijit. Kemudian yang sebelahnya ya. Yang sebelahnya ditepuk-tepuk. Kemudian dipijit ya. Kemudian kita akan senam otak. Masih ingat senam otak? Jadi otak kita itu ada dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Supaya semuanya berfungsi dengan baik, kita harus selalu melatih ya otak kiri dan otak kanan, dan kemudian juga kita melatih konsentrasi. Ya, taruh tangan di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang angka 1 tangan kanan, angka 5 tangan kiri. Yang 1 ditaruh di pipi ya. Mulai digerakkan secara bergantian. Kalau kalian konsentrasi, biasanya akan dapat melakukan dengan baik. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo makin cepat. Makin cepat konsentrasi. Kalau kalian tidak konsentrasi, biasanya akan kacau. Ya. Terus. Tuh. Terus percepat. Ya. Ya, sekarang bergantian. Tangan kiri yang di pipi. Bergerak, digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Terus makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Kalau kalian konsentrasi, insya Allah akan dapat dilakukan ya. Bagaimana, bisa? Ya bisa ya? Ya bisa, pasti bisa. Kalau kalian ngantuk ya mau bisa ya. Biasanya orang yang ngantuk itu tidak konsentrasi. Ya. Ayo kita lanjut ke senam otaknya. Tangan kanan taruh di kepala, tangan kiri di perut. Tangan kanan ditepuk-tepuk, tangan kiri dibulat-bulat. Masih ingat gerakannya ya? Mungkin ibu pernah dulu ngasih. Bisa mulai. 1, 2, 3. Ayo, tangan kanan ditepuk-tepuk, tangan kiri dibulat-bulat. Nah, ada yang bisa? Ada yang nggak bisa? Tuh, ada yang keder tuh, ngantuk tuh. Ya. Ya, kita kebalikannya. Tangan kiri di kepala ditepuk-tepuk, tangan kanan di perut dibulat-bulat. Bisa mulai? 1, 2, 3. Yo, terus makin cepat, makin cepat. Ayo makin cepat, makin cepat. Nah, bisa kan? Ya, ibu
kira kalian pasti bisa nih. Kecuali yang ngantuk gak tahu. Oh, yang ngantuk cuci muka dulu sana. Cuci muka dulu supaya tidak ngantuk. Belek mah picenan tuh, banyak belek. Ayo. Udah bisa ya? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Siap, materinya kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yaitu tadi sudah dibahas mengenai pelaksanaan proses produksi. Ya, pelaksanaan proses produksi itu bagaimana cara membuatnya, pengadaannya bagaimana, kegiatan pemasarannya bagaimana. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan pengawasan ya. Pengawasan itu berbagai macam kegiatannya. Termasuk itu adalah evaluasi ya. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan atau evaluasi. Maksud pengawasan atau evaluasi di sini adalah bagaimana, apakah kegiatan produksi bakso yang sudah kita buat itu apakah ada kekurangan atau tidak. Itu namanya evaluasi. Misalnya apa kekurangannya? Misalnya pelayanan kepada konsumen masih kurang, berarti harus diperbaiki. Kemudian dalam hal tempat misalnya masih kurang rapi, atau misalnya harus pakai kipas supaya dingin, supaya adem, boleh, itu berarti harus diperbaiki. Jadi pengawasan atau evaluasi ini adalah menilai kembali semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya ada kekurangan itu harus diperbaiki, harus ada perbaikan ya. Misalnya kalau bulan ini seperti ini, nah bulan depan itu harus lebih baik lagi ya. Jadi gunanya evaluasi itu adalah untuk lebih memperbaiki produk yang kita jual atau produk yang kita bikin ya, supaya nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Jadi untuk langkah-langkah tadi produksi barang dan jasa itu sudah selesai ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita memproduksi barang dan jasa itu ada 3 kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya. Jangan lupa ya, itu nanti Ibu tayangkan juga nanti PowerPoint-nya ya. Jadi setelah penjelasan ini nanti kalian catat di buku catatan, supaya kalian punya catatan, karena kan kita itu manusia punya keterbatasan ya, ada lupanya, ada gabutnya juga ya. Jadi silakan nanti kalian catat, ditayangkan nanti PowerPoint-nya ya. Mungkin ada suatu hal yang ditanyakan, nggak bisa langsung ya sekarang, nggak bisa komunikasi ya. Jadi sekarang untuk bahan evaluasi Ibu ngasih ngasih soal 2 aja ya, bahan evaluasi. Maksudnya apakah kalian menyimak pelajaran Ibu atau tidak. Kalau yang nunggutan bae berenang bubar ya, ambiar. Tapi kalau yang misalnya yang kalian yang fokus, insya Allah bisa. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan produksi? Nah, produksi. Nomor 2, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika memproduksi barang dan jasa. Udah 2 aja ya. Mungkin ada yang bisa langsung jawab sekarang ya. Bagus, bisa langsung jawab ya. Kalau kalian yang konsentrasi, insya Allah pasti dapat. Anak Ibu pinter-pinter ya, cakep-cakep loh, ganteng-ganteng ya, bager-bager, tara narundutan di kelas oge balager ya. Tapi masih ada aja ya yang nundutan ya. Jadi dengan video ini mudah-mudahan memberikan nuansa baru ya bagi pembelajaran kita, supaya kalian tidak bete ya. Kalian bisa lihat mungkin suasana rumah Ibu, oh berantakan rumah Ibu mah ya, atau si Ibu mah misalnya itu acan sapu. Jadi nanti mungkin kita ganti-ganti lokasi, nanti mungkin di dapur meren Ibu sambil masak atau misalnya di halaman sambil sapu, sambil ngurus bunga. Ibu juga punya koleksi bunga loh. Yang laki-laki mah tidak suka bunga biasanya ya. Ya.
Mungkin itu saja dari ibu ya, mohon maaf karena apa nih, karena pembuatan video kali ini banyak kekurangan ya, karena dadakan. Semalam ibu di call hasil rapat itu harus buat video pembelajaran. Jadi ibu mohon maaf sekali kalau video ibu kali ini mungkin kurang sempurna ya, karena ibu bukan orang profesional. Ini juga dibantu sama anak ibu, Dede Hilmi. Terima kasih Dede Hilmi nih, yang syutingnya Dede Hilmi nih. Ya seusia kalian juga. Nanti perkenalkan ya. Nggak mau. Ya ini terima kasih kepada anak ibu yang sudah bantu stand gini ya, karena ibu belum punya stand untuk kamera. Aduh, jadi nanti di cepengan mah itu udah deh ya, minta pegel sama mama, pegel ya. Bayana ya. Ya, jadi itu aja mungkin dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian harus tetap semangat ya. Jaga kesehatan, terutama pola makan. Awas loh, jangan makan yang pedas-pedas, nanti diare ya. Kemudian juga ibu pokoknya memohon pada kalian untuk tetap semangat ya. Kalian harus bersyukur ya, diam di pondok ya, harus semangat ya. Karena apa? Karena di luar sana itu anak-anak apa istilahnya yang masih sekolah itu tidak bisa sekolah, tidak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau kalian kan semuanya kumpul di situ ya, ramai ya, ada makanan sedikit bagi-bagi. Kalian masih bisa kumpul sama teman-teman ya, masih bisa bersendaguro, masih bisa bekerja sama, masih bisa heureuy seserian haha ya. Tapi kalau kalian yang di luar sana ya, itu yang itu tidak bisa bertemu sama teman-temannya ya. Bahkan mereka sudah kangen katanya pengen ke sekolah. Udah seperti apa wajah teman saya ya, siapa tahu sekarang sudah ubanan ya. Karena terlalu terlalu lama tidak ketemu, ketemu udah tua ya. Enggak, itu mah guyon ya. Jadi kalian harus tetap semangat ya, bersyukur apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu harus tetap semangat dan terus semangat, dan juga jaga kondisi kesehatan, jaga kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan itu harus tetap dijaga dan diperhatikan ya. Ya, mungkin itu saja dari ibu. Terima kasih anak-anakku, anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, atas perhatiannya ya. Nanti jumpa lagi di video selanjutnya ya, insya Allah nanti videonya lebih baik ya. Mungkin ini dadakan, mohon maaf sekali atas kekurangannya. Mungkin itu saja dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.